Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan program Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam program GBKP Klasis Jakarta Kalimantan ini. Di tengah kesibukan, pekerjaan, dan tanggung jawab kita pada hari ini, kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk kita mengambil waktu sejenak bersatu teduh dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan, dan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, membuka hati dan pikiran kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Tolong kami, ya Roh Kudus, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi dimampukan untuk mengerti dan menjadikan firman-Mu sebagai pelita bagi langkah kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kepada kami anak-anak-Mu, telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan menyapa dan menguatkan kita pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada Filemon pasal 1 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita yang menjadi dasar bagi renungan kita hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan, tema yang sampai pada kita hari ini adalah mengerjakan yang baik. Surat Filemon adalah salah satu surat terpendek yang ditulis oleh Rasul Paulus. Walaupun pendek, namun di dalamnya terkandung sebuah pesan pastoral dan teologis yang sangat dalam, sangat menyentuh, dan terkadang sulit untuk kita lakukan. Surat ini adalah surat pribadi Paulus kepada Filemon, seorang jemaat ataupun pemimpin jemaat yang kaya, dan dia memimpin gereja yang ada di Kolose. Konteks bacaan kita hari ini itu sangat menarik. Filemon memiliki seorang budak yang bernama Onesimus, yang telah mencuri hartanya dan melarikan diri. Pada masa itu, seorang budak yang lari, apalagi mencuri, itu sangat pantas untuk dihukum mati. Namun dalam pelariannya, Onesimus bertemu dengan Paulus. Ia kemudian menjadi percaya kepada Kristus dan hidupnya diubahkan. Kini Paulus mengirim Onesimus kembali kepada Filemon. Bukan lagi sebagai budak yang hina, yang merupakan pelarian, melainkan sebagai saudara seiman. Disinilah letak kedalaman ayat 6 yang baru saja kita baca. Paulus berdoa agar iman Filemon ataupun persekutuannya di dalam Kristus menghasilkan sebuah tindakan nyata. Paulus menggunakan kata koinonia ataupun persekutuan ataupun bisa kita artikan sebagai partisipasi iman. Paulus sedang berkata, Filemon, imanmu itu bukan hanya tentang apa yang kamu percayai di dalam
kepalamu, di dalam pikiranmu? Atau apa yang kamu rasakan di hatimu ketika kamu saat beribadah? Imanmu itu, menurut Rasul Paulus, harus terbukti melalui partisipasimu untuk mengerjakan yang baik. Apa arti mengerjakan yang baik di dalam ayat ini? Kata pengetahuan akan segala yang baik dalam bahasa aslinya yang digunakan adalah epignosis, yang berarti pengetahuan yang penuh, yang intim, dan berdasarkan pengalaman bersama Kristus. Paulus mengingatkan Filemon dan juga kita semua bahwa di dalam Kristus Tuhan sudah meletakkan segala yang baik di dalam diri kita. Kita sudah diampuni, kita sudah dikasihi, dan kita sudah diselamatkan. Mengerjakan yang baik berarti kita menarik keluar kasih karunia yang sudah Tuhan anugerahkan dalam diri kita, lalu membagikannya kepada orang lain. Bagi Filemon, mengerjakan yang baik berarti dia harus mau mengampuni Onesimus. Dia harus mengecilkan ego dan haknya sebagai tuan untuk menghukum, lalu kemudian merangkul Onesimus dengan kasih Kristus. Itu bukan perkara yang mudah, itu sangat berat, sebagai dia adalah seorang tuan, seorang yang kaya, seorang yang berkuasa. Sangat tidak masuk akal sebenarnya bagi Filemon. Tapi Rasul Paulus menekankan bahwa itulah standar iman kita sebagai pengikut Kristus. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita merasa sudah menjadi orang Kristen ketika kita rajin beribadah setiap hari Minggu, aktif ikut PJJ, PA, bernyanyi dengan suara merdu dan penuh semangat. Kita juga merasa bahwa kita tidak melakukan kejahatan yang sifatnya kriminal. Namun firman Tuhan hari ini menantang kita untuk lebih dalam. Iman yang sejati selalu menuntut tindakan nyata. Perlu kita renungkan, apakah persekutuan iman kita selama ini sudah turut mengerjakan yang baik di tengah-tengah keluarga kita? Ketika pasangan kita melakukan kesalahan, apakah iman kita sudah mendorong kita untuk mengerjakan yang baik dengan memberikan pengampunan, atau kita justru membalas ataupun meresponnya dengan penuh amarah dan emosi? Di tempat kita bekerja, ketika rekan kerja kita menjatuhkan kita misalnya, apakah iman kita memampukan kita untuk tetap bekerja dengan jujur, dengan integritas, atau justru mendorong kita untuk membalas dendam kita? Di tengah jemaat dan juga gereja Tuhan, apakah kita mau merendahkan hati, saling melayani, dan berhenti untuk bergosip tentang kelemahan orang lain? Mengerjakan yang baik bukanlah sekedar tindakan moralitas. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun pasti bisa berbuat baik. Tetapi kebaikan kita sebagai orang Kristen adalah kebaikan yang dimotivasi untuk Kristus. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di akhir ayat 6 ini. Kita berbuat baik, kita mengampuni, kita melayani. Bukan supaya kita dipuji oleh orang lain. Bukan supaya kita mendapatkan balasan dari Tuhan. Tapi kita melakukannya karena Kristus sudah lebih dahulu melakukannya bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang bergumul. Ada hati yang terluka oleh perbuatan orang lain. Dan rasanya sulit sekali untuk memaafkan. Mungkin ada kita merasa lelah, merasa jenuh dalam melayani. Karena kebaikan kita dimanfaatkan atau kita merasa tidak dihargai. Firman Tuhan hari ini memotivasi saudara sekalian untuk jangan lelah mengerjakan yang baik. Ketahuilah bahwa setiap kebaikan kecil yang kita lakukan atas nama Kristus, setiap senyuman, setiap kata maaf yang kita ucapkan, setiap bantuan yang kita berikan dengan tulus, itu adalah sebuah proklamasi iman yang kuat tentang siapa Kristus yang kita sembah. Mari kita jadikan hidup kita sebagai saluran berkat, biarlah melalui keberadaan kita sekalian dimanapun kita berada, orang lain bisa melihat pantulan kasih Kristus yang nyata.
Mari kita buktikan persekutuan iman kita melalui perbuatan baik kita yang nyata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk nasihat dan sapaan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa iman kami harus hidup dan menghasilkan buah yang nyata. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami seringkali hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi gagal menunjukkannya melalui tindakan kami. Berikan kami hati seperti Kristus, mampukan kami ya Roh Kudus, untuk mengerjakan yang baik dimanapun kami berada. Beri kami kekuatan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Memberi kami kesabaran untuk mengasihi mereka yang sulit untuk dikasihi. Dan memberi kami hikmat untuk membawa damai sejahtera di dalam keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di wilayah pelayanan GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Berkatilah setiap keluarga kami, berikan kami kesehatan, cukupkan segala kebutuhan hidup kami, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi saudara kami yang sakit, dan juga penghiburan bagi mereka yang berduka. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk GBKP Runggun Bogor. Tuhan yang memberkati Pertua Diaken Emeritus, pendeta dan juga pendeta emeritus, dan setiap pelayan Tuhan, pengurus PJJ, dan juga pengurus kategorial yang ada di GBKP Runggun Bogor. Tuhan yang memberikan pertumbuhan iman, pengharapan, dan juga kasih. Biarlah gerejamu di sana menjadi terang dan garam yang membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Berikanlah kesehatian, semangat, persekutuan yang erat, dan hikmat bagi para pemimpin jemaat dan juga anggota jemaat GBKP Runggun Bogor. Biarlah seluruh program pelayanan dan juga pengadaan lahan gereja yang sedang diusahakan oleh GBKP Runggun Bogor, Tuhan yang memberikan perkenan-Mu kepada mereka, agar nama Tuhan tetap termulia. Sertai langkah kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Jadikan kami alat di tangan-Mu untuk mengerjakan yang baik, untuk kemuliaan nama Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa, dan marilah kita mengucapkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mendengarkan Sapaan Teduh ini. Sampai bertemu kembali di Sapaan Teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom dan selamat beraktivitas.